membahas tentang trading ya, jenis trading. Oke. Jadi mungkin di antara kalian sudah pernah bermain saham atau belum ya? Nah, di situ saya akan membahas ya. Kalian nggak familiar lagi kan di dunia saham ataupun di cryptocurrency ya. Oke. Jadi di trading sendiri itu ada dua jenis ya. Yang dimana itu biasa dikenal dengan kita investasi atau trading kan dalam jangka pendek atau jangka panjang ya. Jika itu jangka panjang yang dinamakan itu fundamental, atau jangka pendek itu namanya teknikal. Nah, saya akan membahas tentang dua jenis itu. Dua jenis trading ya, yang dimana yang pertama adalah jenis trading fundamental, yang itu untuk long term ya. Nah, yang kedua adalah jenis trading teknikal ya. Oke, saya akan membahas dulu tentang jenis trading teknikal ini ya. Jadi di teknikal ini itu ada dibagi dua lagi ya. Teknik teknikal ini bermain di jangka pendek ya, bermain di jangka pendek. Nah, ada dibagi dua lagi trading teknikal ini. Yang pertama adalah trading teknikal yang dikuasai oleh bandar ya, yang dikuasai oleh bandar. Yang kedua adalah trading teknikal yang dikuasai oleh pasar atau market. Oke. Nah, jadi di kedua ini, yang pertama dikuasai oleh bandar, oleh bandar, yang kedua dikuasai oleh market. Jadi trading teknikal ini biasa saya akan jelaskan yang dikuasai oleh bandar. Contohnya seperti apa? Contoh seperti Binomo ya, Rubik Trade ya, terus apalagi Dash99, Binary.com dan lain-lainnya, platform dan lain-lain yang dikuasai oleh satu manajemen atau per individu ya, yang dimana itu adalah platform yang dikuasai oleh bandar. Nah, itu trading teknikal ya, yang dikuasai oleh bandar. Biasanya orang yang bermain di teknikal seperti ini, dia hanya bermain dalam mengontrol dalam emosional ya. Nah, di situ yang biasanya dikuasai oleh bandar seperti itu, rata-rata yang menang pasti bandar, karena bandar yang menguasai. Oke, kita next dulu. Yang kedua adalah trading teknikal yang dikuasai oleh market. Contohnya apa? Bursa Efek Indonesia ya, yang sudah legalitaskan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kalau di dunia saham seperti itu, yang kita kenal untuk pembayaran mata uang kripto ada di Indodax ya, Indodax, rekeningku.com, terus ada di mana toko kripto ya, itu dikuasai atau di pasar modal kan seperti itu ya, maupun dunia saham itu dikuasai oleh pasar atau market. Kalau market, kita trading di sana pun lebih aman karena dana kita tidak per individu seperti kalau yang pertama kan teknikal yang dikuasai oleh bandar. Ini lebih bahaya. Ya, lebih bahaya. Kalau kita lupa bahkan uang kita bisa habis. Ya, atau kita trading kan itu bisa karena dikuasai oleh bandar. Kalau di market itu lebih aman. Ya, itu lebih aman. Tapi contohnya teknikal ini apa? Teknikal ini contoh dasarnya adalah trading jangka pendek. Yang dimana jika contoh saya membeli saham A di harga saham A ini di harga 20.000 ya, besok tiba-tiba dia naik menjadi 24.000 ya, saya sudah untung dengan 20%, saya langsung jual itu ya, bisa dalam 5 menit, bisa 10 menit. Nah, di situ ya, jadi jangka lebih ke jangka pendek. Nah, jadi saya masuk uang saya beli saham ini untuk kemenangan jangka pendek, karena saya tahu dari informasi teman kan seperti itu. Nah, lebih ke jangka pendeknya. Nah, tapi apa? Kalau teknikal yang dikuasai, trading teknikal yang dikuasai oleh bandar, lebih ke judi. Maaf ya, lebih ke judi. Karena apa? Karena di situ kita dengan uang 1 juta nih, contoh saya main nih di bandar, contoh di platform A ya, platform A. Rupanya setelah itu saya investkan di situ, saya bermain trading di sana. 5 menit uang kalian bisa habis, tapi 5 menit kalian bisa mendapatkan bahkan ratusan persen, puluhan persen. Tapi sifat itu sementara ya, itu judi ya, sama dengan judi. Tapi kalau kalian menginvestkan di market seperti di bursa saham ya, untuk jangka yang lebih panjang, itu bukan judi. Nah, yang dikuasai oleh market ini, contoh saya menyimpan dana saya di bursa efek
Oke, saya beli hari ini, lalu saya tradingkan, saya dapat duit di situ. Lebih jangka pendek. Tapi minimal lebih minim resiko dibandingkan yang dikuasai oleh bandar. Karena saya ada investkan di market, kan? Di perputaran uang tuh di market. Ya. Nah, bukan dikuasai bandar. Kalau bandar dia bisa kapan aja akun kita diblokir, kita nggak bisa buka lagi. Tapi kalau yang dikuasai oleh market itu exchange-nya lebih ke aman, broker, pakai broker kan. Kalau di dunia saham, kalau di kripto Indodax seperti itu, lebih aman. Jadi betul-betul pilihan kalian mau trading yang seperti apa. Kalau teknikal yang dikuasai bandar ya seperti itu, risikonya lumayan, tapi bisa dapat hasilnya besar. Kalau kalian bisa menjebolkan sistem itu lebih dahsyat lagi. Kalian bisa mencari settingan yang pas, yang betul-betul bisa menjebolkan sistem, pintar-pintar kalian manajemen, ya kan? Tapi sifatnya judi, lebih ke judi, ya. Nah, kalau di tradingkan di teknikal yang di market, yang dikuasai market, lebih ke jangka pendek. Tradingkan hari ini menang 20%, kita tarik ya. Tapi itu jangka pendek, ya, jangka pendek. Jangka pendek. Nah, sifatnya seperti itu. Biasanya orang yang ingin mendapatkan uang sehari-hari ya bisa tradingkan seperti itu. Tapi ingat, resiko ada nggak? Kalau di market pun ada. Apa resikonya? Kalau uangnya nyangkut gimana? Maksudnya nyangkut, oh kita beli 20.000 nih satu lembar saham atau kripto. Rupanya sahamnya turun, kriptonya turun harganya jadi 17. Nyangkut kan? Tadi targetnya mau ke 22.000 atau 24.000, rupanya dia turun. Nah, kalian harus menunggu lagi nih sampai naik ini. Tapi kapan? Sampai naik. Kalau dia makin turun lagi gimana? Nah, itu resiko ya. Resiko. Oke, ini untuk teknik teknikal ya, untuk trading teknikal. Yang teknik fundamentalnya apa? Nah, sifatnya jangka panjang. Fundamental di jangka panjang. Contoh di bursa saham, itu rata-rata seperti Warren Buffett ya. Dia menggunakan sistem, kalau kalian nggak asing lagi, holder. Ya. Nggak ada istilahnya trading jangka pendek. Di situ dia simpan. Di saat harga murah dia beli. Dia beli di saat harga mahal. Mungkin mahal, oh tradingnya bisa kapan? Oh menunggunya bisa di atas 5 tahun, bahkan 10 tahun ke atas. Kok seperti itu sih? Ya fundamental emang seperti itu. Ya. Kalau kita nabung sekarang bisa kita kapan saja membeli. Ya kan banyak tuh perusahaan IPO. Ya, perusahaan yang IPO nanti saya akan jelaskan lagi di next video apa itu IPO, apa itu pre-sale di maupun di saham maupun di kripto. Oke, tapi yang jelas fundamental adalah trading yang jangka panjang, yang dimana harganya kita masih murah. Contoh satu lembar saham itu si A, perusahaan si A menjual satu lembar saham di harga 2.000 rupiah. Rupanya 6 tahun kemudian dia sudah menjadi 26.000. Rupanya di 10 tahun kemudian harganya sudah menjadi 200.000. Ya kan? Yang jelas bisa ribuan persen fundamental, bisa ribuan persen profitnya. Dan yang pasti holder pasti menang, ya holder pasti menang, yang tahu fundamental, tapi yang tidak asal-asalan invest, yang betul-betul bisa melihat apakah ada pondasinya tidak. Ini saham ada pondasinya nggak? Legalitasnya lengkap tidak? Ya ingat, legalitasnya lengkap nggak? Tim developernya lengkap nggak? Manajemennya lengkap nggak? Ya project apa saja yang sudah dijalankan? Ya itu fundamentalnya harus melihat di situ. Ya terus apa? Legalitasnya di mana? Apakah di, kalau yang legal ya, yang betul-betul legal tuh ada di Singapura, ya tidak sembarang. Kalau Malaysia banyak yang perusahaan yang abal-abal, tapi kalau Singapura tuh tidak asal-asal, ya. Nah, legalitasnya lengkap nggak? Itu yang kalian harus lihat, ya. Konsepnya seperti apa, ya? Ada yang backup tidak? Nah, ini ada yang backup tidak? Nah, kalian harus pilih yang betul-betul. Jadi betul-betul kita beli harga murah. Atau setiap bulan kita dapat 500.000, kita cicil, bukan cicil ya, tabung 500, beli 500 sampai 10 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian, 5 tahun, 7 tahun, bahkan 10 tahun kalian baru melihat hasilnya. Ya, baru melihat hasilnya nanti berapa uang yang kalian dapat. Ya. Bahkan kalau kalian bisa tahan sampai 20 tahun, ya bahkan 30 tahun di saat itu kalau kalian umur 20 tahun ya, yang masih muda, anak-anak muda yang masih muda, invest di usia 20 tahun bermain saham, kalian tabung maupun di kripto. Tabung setiap bulannya situ sampai 20 tahun kemudian, bahkan 30 tahun di usia 50 tahun kalian sudah memainkan trading fundamental. Kalian akan rasakan hasilnya dan saya pastikan kalian bisa pensiun dari situ. Ya. Yang pasti komitmen, ya karena komitmen itu penting. Jangan tarik uang kita, ya kan? Di saat harga murah kita beli, di saat harga mahal kita jual. Itu trading fundamental.
Yang pasti ada tidak. Trading teknikal juga begitu. Beli murah, jual mahal, tapi lebih ke jangka pendek. Ya. Bisa dalam waktu harian, detik pun bisa, menit pun bisa, bahkan 1 bulan, 2 bulan, cuma jangka pendek sekali. Ya, perhitung hari. Ya, kalau fundamental lebih ke jangka panjang, biasanya 3 tahun, 5 tahun ke atas. Ya, jadi ingat betul-betul ya, ada 2 jenis, fundamental dan teknikal. Di situ kalian harus paham ya tentang trading. Bebas kalian memilih, pintar-pintar manajemen, ya, pintar-pintar manajemen. Karena ingat, kita bukan di dunia trading bukan hanya teori ya, tapi praktek tuh penting. Bahkan pengalaman hidup yang paling berharga itu adalah dimana kalian bukan intinya di dunia saham maupun dunia kripto, dunia investasi, dunia bisnis, bukan siapa yang memulai duluan. Ya, ingat, bukan siapa yang memulai duluan, tetapi siapa yang mencapai finish duluan. Itu yang akan jadi pemenang, ya. Ingat, bukan siapa yang memulai duluan, tapi siapa yang mencapai finish duluan. Itu yang akan lebih cepat. Saya akan membahas tentang apa itu IPO, ICO, PCO, ya, pre-sale. Saya akan bahas kali ini, ya. Jadi kita yang sudah familiar dengan saham ya, di dunia saham ataupun kripto, saya akan jelaskan ya. Yang kalau di dunia saham terkenal dengan istilah IPO. Apa itu IPO? IPO itu adalah suatu saham yang membutuhkan dana, suatu saham yang baru ya, perusahaan yang baru, fundamental yang baru ya, yang membutuhkan dana untuk dilistingkan ya, untuk sebelum dilistingkan ke market. Jadi misalnya contoh perusahaan si A ya, ini perusahaan baru ya, dia menjual 10 lembar saham dia ya, sebelum dia go public ke market atau ke bursa saham ya. Dia istilah itu adalah IPO ya. Dia akan menjual seluruh 10 juta lembar saham ini kepada para investor dengan nilai yang sangat murah ya, dengan nilai yang murah intinya ya. Contoh perusahaan si A menjual 1 lembar saham dengan senilai 1 USD ya. Nah, di situ dia akan menjual 10 juta lembar saham. Setelah 10 juta lembar saham ini terjual habis, barulah saham tersebut ya dilistingkanlah ke market atau go public ya, dilistingkanlah ke market atau go public. Nah, yang jelas yang kita harapkan adalah kita membeli sebuah IPO ya, saham yang masih murah, jualnya mahal kan, seperti itu. Biasanya rata-rata kita menunggu waktu yang jangka panjang ya, fundamental ya, waktunya bisa 5 tahun ya, 3 tahun, ada yang 8 tahun ya, bisa lebih cepat 2 tahun, 1 tahun, tergantung ya, tergantung perusahaan tersebut menjualnya lebih cepat atau tidak. Intinya perusahaan tersebut, IPO adalah perusahaan tersebut menggalang dana ya, dia butuh dana untuk project dia ya, untuk memenuhi project dia, dan dia menjual saham dia ke publik ya. Setelah terjual selesai semua, barulah dia melistingkan perusahaan mereka atau saham mereka ke market. Artinya sudah bisa diperdagang jual belikan di market ya. Nah, kalian bisa lihat tuh apa itu fundamental di video saya sebelumnya, apa itu trading fundamental dan trading teknikal ya, ada di video saya sebelumnya. Nah, terus apa itu untuk penjelasan IPO. Nah, untuk ICO ini apa? PCO ini apa? Dan pre-sale apa? Nah, itu satu istilah dengan IPO ya, tapi bedanya itu di cryptocurrency. Kalau IPO itu adalah istilah pengadaan dana perusahaan yang baru di saham, dunia saham atau bursa yang kita kenal Bursa Efek Indonesia ya, di pasar modal ya. Kalau ini ICO ataupun PCO ataupun yang kita kenal pre-sale, itu istilahnya sebutan yang ada di cryptocurrency seperti itu ya. Sama juga IPO juga pre-sale, sama semuanya sama ya, mau IPO, mau ICO, mau PCO, mau pre-sale, semuanya sama. Intinya satu tujuan ya. Ada di saham dan cryptocurrency, semuanya satu tujuan di situ. Satu tujuan untuk menggalang dana, yang dimana mereka membutuhkan dana untuk project mereka ya, untuk project mereka. Dan setelah semua saham yang dijual oleh perusahaan habis terjual, baru dilistingkan ke market ya. Kalau di cryptocurrency bisa dilistingkan di mana yang kita kenal di Indonesia, ada Indodax ya, rekeningku.com ya, ada di apalagi
di mana toko kripto ya dan lain-lain ya. Kalau di biasanya yang perusahaan yang betul-betul bagus gitu ya, bagus yang ada fundamental yang jelas ada fondasinya, itu akan dilistingkan di market luar dulu ya. Market luar minimal dua exchanger sudah bisa dilistingkan didaftarkan ke CMC, Coin Market Cap atau di CoinGecko ya. Kurang lebih seperti itu dulu ya penjelasan IPO, pre-sale, PCO, ICO ya. Sama semuanya satu istilah ya. Oke. Kali ini saya akan membahas tentang trading lagi ya, yang dimana di video saya sebelumnya saya sudah membahas apa itu trading fundamental, apa itu trading teknikal ya, dan dibagi lagi trading teknikal yang dikuasai bandar yang pertama, yang kedua trading teknikal yang dikuasai oleh market. Kali ini saya akan membahas trading teknikal yang dikuasai oleh bandar ya, saya akan jelaskan, dan saya di video saya kali ini saya akan berbagi cerita ya, biar mata batin kita bisa terbuka, biar pikiran kita, mindset kita bisa terbuka ya. Semua pahami, nah pahami kata-kata saya, pahami, dengarkan baik-baik ya, karena saya akan sharingkan di sini semuanya pengalaman saya. Jadi ada salah satu platform ya, ini saya membahas trading teknikal ya yang dikuasai bandar ya. Nah, ada salah satu platform yang dimana kalian sudah nggak asing lagi ya. Saya sebutkan inisialnya B, belakangnya O ya. Mungkin kalian sudah tahu ya, mungkin kalian sudah tahu. Di tahun 2017 sekitar bulan November atau Oktober atau November, saya ada ingin tahu, ngecek ini platform apa sih gitu. Makanya saya ada daftar, masukin ke email saya di situ ya. Dan habis itu saya pelajari, rupanya ini sama dengan trading yang dikuasai bandar. Artinya ini tidak bagus untuk dimainkan karena bandar yang mengatur. Nah, akhirnya saya singkat cerita, saya tidak main lagi sudah lama. Sempat 2019 ya, manajernya telepon saya. Bahwa awalnya chatting dulu, lalu dia menawarkan saya di platform yang bernama inisialnya B, belakangnya O ya. Nah, yang ada iklannya, yang bintang tamunya itu inisialnya B depannya ya kan, kalian udah paham ya, yang dia bilang 1 juta umat ya tidak mengetahui ya. Nah, tidak mengetahui apa dulu nih ya kan, tidak mengetahui bahwa kalian dicuci otaknya ya kan. Nah, di platform yang inisial B belakang O itu ya, saya di chat bahwa diajaklah saya untuk menjadi partner mereka ya, partner promotor ya, sebutannya kalau dulu 2019 itu promotor ya. Jadi diajak saya, mau nggak jadi promotor mereka, dan saya bilang ini serius manajernya. Saya waktu dia chat saya, lalu saya otomatis oke, bisa saya call. Saya bilang ke dia seperti itu. Dia bilang boleh, silakan. Lalu saya bincang, dan itu asli orang Indonesia ya, bukan orang luar ya, yang dimana kan platform ini yang kita kenal itu orang Rusia ya. Bukan orang Rusia, maksudnya platform Rusia, tapi ini ada manajernya atau orang dia di Indonesia itu. Yang jelas ini penanganannya di Indonesia ya, karena ada orangnya di Indonesia. Nah, itu waktu saya call, singkat cerita sudah panjang lebar. Nah, dia menawarkan saya di situ kalau saya mempromosikan platform dia akan memberikan ke saya 70% bonus dari deposit orang ya, dari yang misalnya orang daftar di link saya ya, lalu orang tersebut deposit, contoh 10 juta dia deposit, lalu dia tradingkan, maka saya akan dapat 7 juta. Bayangkan, saya akan dapat 7 juta. Nah, tapi di situ saya tidak tertarik ya, saya tidak tertarik. Nah, karena saya tahu ya bahwasanya
apa namanya, saya tahu bahwa ini bukan hanya deposit saja, tapi dari orang loss. Saya bukan dapat dari orang deposit. Misalnya contoh ya, misalnya si A join ke saya ya di platform ini, lalu dia deposit 10 juta, lalu dia loss semuanya, dia loss 10 jutanya. Saya dapat 7 juta. Di saat saya loss lah saya baru dapat. Karena saya tahu saya tidak mau dapat uang dari hasil itu, ya saya tidak mau, makanya saya tolak. Nah, dan nggak berapa lama ini di bulan April kemarin dia ada chat saya lagi, ya tolong promosikan di YouTube Anda gitu, tolong promosikan di YouTube Anda. Ya saya secara pribadi akan memberikan kepada Anda afiliasi sebesar 80% bonusnya. Bayangkan ya, secara umum 70%, saya 80% diberikan. Artinya kalau kalian deposit 10 juta lalu kalian loss, saya akan dapat 8 juta. Bayangkan ya, dari afiliasi. Ya, jangan salah ya. Saya mau tekankan kepada kalian ya. Saya di situ saya dikasih akun gratis. Bukan, maksudnya akun Lir. Yang dimana diisikan saldo 250 juta. 250 juta ya. Di situ saya diisi saldo sama dia 250 juta. Tapi akun Lir ini bisa saya sebarkan screenshot, saya bisa bikin video di dalam di dalam akun saya, akun platform inisial B ini belakang O. Ya, saya dikasih 250 juta tuh saldo Lir loh, itu Lir. Ya, tapi ingat tidak bisa di WD. Kalau kita trading kan untuk bikin video selalu win. Pasti win. Saya tinggal kontrol aja, mereka tinggal kontrol. Di saat bayangkan 1 menit saya bisa win, bahkan 30%, 50% untuk promosi. Tapi ingat, saldo situ tidak bisa ditarik, nggak bisa ditarik. Artinya cuma rekayasa, angka doang, cuma rekayasa. Ya, ingat ya. Makanya di situ saya betul-betul saya tolak, saya tidak mau karena saya tahu ya kalau saya promosikan platform ini, artinya saya menjebak diri saya sendiri, ya jatuh dalam dosa. Di situ saya sebenarnya mindset saya sudah terbuka. Makanya saya mau kasih tahu kalian jangan sampai kejebak, jangan sampai terjebak. Ya, saya mau tekankan tidak ada orang yang kaya raya. Ya, saya mau tekankan sekali lagi, betul-betul dengarkan baik-baik dan bahkan kalian bisa sebarkan ini. Ya, tidak ada orang yang kaya, ya, orang yang kaya raya melalui trading teknikal yang dikuasai bandar. Contoh seperti platform B inisial O itu, ya. Platform inisial B maksudnya belakangnya ujungnya O, ya. Tidak ada yang kaya, bukan hanya di situ saja, banyak platform. Ya, ada lagi salah satu manajer yang menawarkan saya program afiliasi ini, ya, yang mengechat saya, yang memberikan 50-60%, ya, inisialnya O, ya, belakangnya tuh inisialnya M. Nah, itu ada lagi, banyak sebenarnya, ya, tapi sama semuanya dikuasai bandar. Ingat baik-baik, tidak ada orang yang kaya raya, ya, yang kaya raya, ya, ingat baik-baik, yang kaya raya melalui trading dengan trading teknikal di kuasai bandar, tidak ada, ya, seperti platform itu. Semuanya judi, saya kasih tahu, ya. Bayangkan jika saya mempromosikan akun Lir itu, saya promosikan di YouTube, lalu banyak orang join sama saya bisa kaya raya. Ya, saya bisa kaya raya, bayangkan. Ya, 80% loh. Ya, kalian kalah 100 juta, 80 juta masuk ke saya. Jika saya banyak yang join sama saya, omset saya berapa? Bisa 1 miliar satu hari. Mungkin saya bisa kayak si dia ya, yang jadi selebgram, mungkin sudah masuk TV sekarang, ya kan? Sudah masuk berita di mana-mana, beli mobil mewah, rumah mewah, ya kan? Sudah kaya raya dia, ya kan? Nah, dia kaya raya, ingat dari duit apa? Ingat, saya bisa tekankan dari afiliasi uang kalian. Jangan mau dibodohi, ya. Ya, itu ada bintang aktor ya, selebgram ya, yang kayak yang biasa bilang murah banget, iya kan? Nah, jangan mudah dibohongi, ya. Jangan mudah dibohongi, ya. Semuanya tidak lihat, rekayasa. Ingat, semuanya rekayasa, ya.
Tidak ada orang trading yang membuat dia kaya raya. Trading teknikal yang dikuasai bandar ya, tidak ada. Ya, jangan mudah dibohongi. Ya, tidak mudah dibohongi. 1 menit bisa untung 100%, 200%, jangan mudah dibohongi. Ya, saya mau semuanya kebuka pikirannya, buka pikiran kalian, mindset kalian, ubah pola pikir itu. Ya, ubah pola pikir itu. Ya, jangan mudah dibohongi. Nah, saya tidak mau ada banyak korban berjatuhan gitu. Ya, kalau saya mempromosikan si platform A ini, ya, saya bisa dibilang penipuan karena saya tradingnya tidak clear. Ya, karena semua dikuasai bandar, itu tidak clear, itu fake, rekayasa. Ya, yang sudah disetting sama si manajernya si platform itu. Makanya saya trading, ya, dikasih akun clear tuh. Padahal akun clearnya tidak bisa ditarik saya. Itu cuma untuk promosi saja. Dan udah disetting kalau saya trading dan saya videokan itu tidak bakal loss. Saya bisa untung dalam 1 menit 30% bahkan 100%. Bayangkan. Ya, bayangkan berapa juta umat di Indonesia yang tertipu. Ya, yang tertipu. Siapa yang kaya? Afiliator. Siapa yang kaya? Si promotor, ya. Yang kaya yang kalian daftar di dia. Kalian memberi 80% untuk dia. Kalau dulu 70%. Saya secara pribadi 80% saya diberikan. Bayangkan. Ya, daripada saya beda dengan trading fundamental untuk jangka panjang, ya kan, di saham maupun di kripto. Kalian bisa lihat di video saya sebelumnya, ya. Nah, jadi jangan mudah dibohongi. Kalian bisa sebarkan video ini, ya, biar orang-orang bisa kebuka mindsetnya, tidak mudah dibohongi, ya. Saya mau semuanya pintar, ya. Jangan yang pemula-pemula apa itu trading langsung main hajar aja, langsung ngegas aja, ya. 1 rumah pun bisa habis. Kalian punya mobil, kalian sukses sekarang, kalian bisa jadi gila, stres. Kalian akan depresi dan stres, ya. Lama-lama ke dokter apa? Psikologi kalian, kejiwaan kalian terganggu. Ya, psikologi kalian terganggu karena kalian stres, kalah. Ya, dalam trading, ya. Ingat ini judi, ya. Platform seperti ini yang dikuasai teknik trading, teknik teknikal yang dikuasai bandar ini judi, ya, judi, ya. Kalau kalian anggap hiburan ya bebas, ya. Kayak kita kalau main time zone, saya kasih contoh, ya. Kita biasa saya sama pergi ke anak saya habis uang 200.000, 300.000, nggak apa-apa, ya kan. Tapi saya bukan judi, saya anggap hiburan, semua saya anggap hiburan. Saya ke pasar malam sama anak saya, sama istri saya, ya kan. Saya anggap itu hiburan, bukan judi. Saya habis duit 200.000, 100.000. Ya, yang membuat kita senang, jalan-jalan, happy-happy bersama keluarga, sama anak saya, gitu kan. Jadi, tergantung pandangan kita. Tapi ingat, ya, yang namanya trading, teknikal, yang dikuasai bandar, ataupun jangka pendek. Sama dengan kalian judi. Ya, yang dikuasai bandar. Ya, ingat, beda dengan kalian trading langsung di market. Ya, saya sudah jelaskan kan di video sebelumnya. Beda dengan video kalian trading langsung di market, itu beda sekali, ya. Nah, apalagi fundamental, ya, kalian bisa pensiun tuh, ya, jika kalian menerapkan sistem trading fundamental, ya. Pintar-pintar kalian sekarang, ya, jangan mudah dibohongi lagi, harus pintar kita, mindset kita harus berubah, ya. Pokoknya jangan mudah tertipu seperti itu. Ya, jangan mau ditawar, ya, ditawar seperti itu. Kalian pun jangan mau. Jika di antara kalian ada yang tawar seperti itu, jangan mau. Karena apa? Karena itu uang tidak halal, ya. Itu uang orang yang loss. Mereka yang kalah, kita yang dapat. Apa enak seperti itu? Ya, mereka kalah 100 juta, kita dapat 80 juta. Kalau mereka deposit 1 miliar, kita dapat 800 juta. Bayangkan betapa kayanya kita. Ya, bahkan ada yang selebgram tersebut, ya, sudah membeli ini, membeli itu, kaya raya dia, ya. Akunnya pun ratusan miliar saya lihat. Itu saya pastikan itu bukan clear, ya. Ya, hati-hati dengan sistem penipu ini, ya. Hati-hati, ya. Pahami betul-betul, pelajari betul-betul, ya. Pelajari betul-betul apapun, ya. Intinya semua harus didasarkan dengan legalitas, pondasi yang jelas.
ya, legalitas harus jelas, fondasinya harus jelas, tim developernya harus jelas, ya, tim developer harus jelas, projectnya mana, apa saja yang dijalankan, dan di backup oleh siapa, itu harus jelas. Oke, gitu dulu ya penjelasan dari saya. Smart ya, pintar ya. Kalian harus pintar-pintar semuanya. Saya yakin di sini semuanya ingin sukses, semuanya ingin kaya ya, cari duit sebanyak-banyaknya, nggak masalah, asalkan itu halal, lurus jalannya, tidak menipu orang. Kalian harus jujur ya, jujur ya, minta tuntunan Tuhan, andalkan Tuhan ya. Gitu dulu ya, thank you, salam sukses, go freedom.